Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bacakan buku berjudul Birrul Walidain, Berbakti kepada Orang Tua. Karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Allahu yarham. Muqaddimah penulis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal semata. Kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaan. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dalam kurung Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya dalam kurung Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalati finnar. Sungguh benar-benar perkataan adalah kitab Allah Al-Quran. Ulang. Sungguh sebenar-benarnya perkataan adalah kitab Allah yaitu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW, As-Sunnah. Sejelek-jeleknya perkara adalah yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Amma ba'du. Buku ini asalnya adalah kajian yang saya sampaikan dalam muhadharah di Bogor dengan tema berbakti kepada orang tua. Kemudian banyak permintaan dari para hadirin agar materi ini dibukukan supaya bisa dibaca kaum muslimin dan lebih bermanfaat. Alhamdulillah dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, Dia memudahkan penulis untuk melengkapi dalil-dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih.
Bahasan berbakti kepada orang tua ini sangat penting untuk dikaji. Setelah mengkaji perihal tauhid kepada Allah, ada banyak hak yang harus ditunaikan setiap manusia. Yang pertama hak Allah tabarakallahu wa ta'ala, yang kedua hak Rasulullah, dan ketiga hak kepada orang tua. Baru kemudian hak-hak yang lainnya. Hak Allah Azza wa Jal yang harus dipenuhi para hambanya ialah mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya dan meninggalkan segala bentuk keyakinan, perkataan, serta perbuatan yang mengandung kesyirikan. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'an. Aku pernah dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bertanya kepadaku, wahai Muaz, tahukah engkau apa saja hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Dan apa hak hamba atas Allah? Muaz lalu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dan mereka tidak boleh melakukan perbuatan syirik dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah adalah bahwasannya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikitpun kepadanya. Sahih hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2856, 5967. Hak-hak Rasulullah yang harus dipenuhi umat Islam ialah menaati beliau, menjauhkan semua larangan beliau, dan beribadah kepada Allah dengan ittiba, mengikuti cara ibadah yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliau diutus untuk ditaati dan diteladani. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Islam juga banyak memperhatikan hak-hak orang tua. Demikian pula para kerabatnya, sehingga kita ditekankan supaya mengamalkannya dengan baik, terutama hak-hak orang tua. Sebab mereka telah melahirkan serta mengasuh, mendidik dan membesarkan kita hingga menjadi manusia yang berguna. Karena itulah kita wajib berbakti kepada orang tua dengan cara mentaati, menghormati, mencintai, menyayangi, membahagiakan serta mendoakan keduanya saat keduanya masih hidup dan sesudah meninggal dunia. Taat kepada orang tua adalah hak atas Taat kepada orang tua adalah hak orang tua atas anak, sesuai perintah Allah dan Rasul selama keduanya tidak memerintahkan untuk bermaksiat atau hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah dan Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'ata li ahadin fi maksiatillah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah yang Maha Suci, Maha Tinggi. Sebaliknya, kita juga dilarang durhaka kepada orang tua, karena hal itu termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam hadis disebutkan bahwa
Durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar dan juga dalam hadis disebutkan bahwa seseorang tidak masuk surga apabila durhaka kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah mannanun wala aqun wala mudminu khamrin." Tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ngungkit atau menyebut-nyebut satu kebaikan yang sudah diberikan, anak yang durhaka dan pecandu khamr. Hadis sahih, hadis riwayat An-Nasa'i. Akhirnya saya memohon kepada Allah, Rabb yang maha mulia dan maha kuasa. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan kaum muslimin dan menjadi amal salih bagi penulis dan kedua orang tua penulis. Serta menjadi amal yang ikhlas hanya karena Allah Rabbul Alamin. Semoga solawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabat dan yang mengikuti jejak mereka dengan baik hingga hari kiamat. Bogor, Sya'ban 1428 Hijriah atau Agustus 2007 Masehi. Penulis Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fatih. Allahu yarham. Bab 1. Kedudukan birrul walidain dalam syariat Islam. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Dalam Al-Quran setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk bertauhid kepadanya, Allah Azza wa Jal memerintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsanan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah kepada selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Wakhfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbi arhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran surat Al-Isra ayat 24. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seraya memerintahkan kepada para hambanya agar beribadah kepadanya saja. Tidak ada sekutu baginya. Kata al-qada dalam ayat ini bermakna perintah. Kata al-qada dalam ayat ini bermakna perintah mengenai ayat waqada dan Robmu telah memerintahkan. Mujahid mengatakan maksudnya mewasiatkan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menggandengkan beribadah kepada Allah dengan berbakti kepada orang tua. Dan mengenai firman-Nya ini, wabil walidaini ihsanan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Maksudnya, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan hambanya supaya mereka berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut sebagaimana firman-Nya di dalam ayat lain, anishkurli wali walidayka ilayya al-masir. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran surat Al-Luqman ayat 14. Kemudian mengenai firman-Nya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan engkau, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Maksudnya,
Janganlah engkau memperdengarkan kepada kedua orang tua perkataan yang buruk, bahkan sampai perkataan "ah" sekalipun yang merupakan tingkatan paling rendah dan perkataan yang buruk. Tingkatan paling rendah dari perkataan yang buruk. Firman-Nya, "Wala tanharhuma," dan janganlah engkau membentak keduanya. Maksudnya, janganlah engkau arahkan perbuatan burukmu kepada keduanya. Dan mengenai ayat "Wala tanharhuma," dan janganlah engkau membentak keduanya, Atha bin Robah radhiyallahu anhu berkata, maksudnya janganlah engkau mengibaskan tanganmu kepada keduanya. Masya Allah. Setelah Allah melarang hambanya dari perkataan yang buruk, selanjutnya dia memerintahkan hambanya agar berkata dan berbuat baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qul lahuma qawlan kariman." Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksudnya, ucapkan dengan lemah lembut, baik, indah, dengan penuh adab dan kesopanan, penghormatan dan pemuliaan. Wahfid lahum janahad dulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Maksudnya yaitu tawadulah dengan perbuatanmu kepada keduanya itu. Wa qur rabbi arhamhuma, dan ucapkanlah wahai Robku, sayangilah keduanya, yaitu saat keduanya telah berusia lanjut dan setelah keduanya meninggal dunia. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Perintah berbakti kepada orang tua terdapat dalam ayat lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bih." La wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Wal zari dzil qurba wal jaril junubi was sahibil bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Para ulama terdahulu telah membahas tema kitab ini, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua dalam kitab-kitab mereka. Bahkan di kitab-kitab hadis dicantumkan hadis-hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan mengenai wajibnya berbakti kepada orang tua dan haramnya durhaka kepada mereka. Seperti dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab hadis lainnya di dalam bahasan berbakti kepada kedua orang tua dan ancaman terhadap anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Sebagian hadis-hadis tersebut penulis cantumkan di dalam buku ini. Bab 2. Pengertian berbuat baik dalam kurung ihsan dan durhaka atau dalam kurung ukuk kepada orang tua. Menurut lughah atau bahasa, al-ihsan berasal dari kata ahsana, yuhsinu ihsanan, yang berarti berbuat baik. Adapun maksud ihsan dalam tema bahasan ini adalah berbakti kepada orang tua, yaitu menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu diri kita. Dan jika memungkinkan kita mencegah gangguan terhadap keduanya. Menurut Imam Ibnu At-Tayyah rahimahullah, kita wajib menaati kedua orang tua kita dalam hal-hal yang mubah. Harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Ukuk secara bahasa artinya adalah memotong, seperti halnya akikah yang berarti memotong kambing. Sedangkan makna ukukul walidain adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh gangguan dari seorang anak kepada orang tuanya yang berupa perkataan yaitu dengan mengatakan "ah"
atau cis, berkata dengan kalimat yang keras dan kasar ataupun menyakitkan hati kedua orang tua, menggertak, menghardik, mencaci maki, melaknat, dan yang lainnya. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar, seperti menghentakkan kaki ke lantai atau memukul pintu dengan tangan, atau menendang tembok, pintu, dan yang lainnya dengan kaki apabila orang tua menginginkan sesuatu atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya. Astagfirullah. Dan termasuk durhaka kepada orang tua yaitu membencinya, tidak mempedulikannya, bahkan tidak berkunjung atau menengoknya, dan tidak bersilaturahim atau tidak memberi nafkah kepada orang tuanya yang miskin. Bab 3. Ayat yang mewajibkan berbakti dan mengharamkan durhaka kepada orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan seorang anak berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana dalam beberapa firman Allah Azza wa Jal berikut, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, wa bil walidaini ihsanan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, fala taqul lahuma uffin. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهم جناح الذل من الرحمة وقل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرا." Dan Robmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perbuatan atau perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Robku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bih." Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Wa wassaynal insana bil walidayhi hamaltahu ummahu. Ulang. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانُ بِوَالِدَيْهِ حَمَّلْتَهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّا الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِمَا لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Quran Surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15. Adapun berbakti dan taat kepada orang tua terbatas hanya dalam perkara yang ma'ruf atau perbuatan baik saja. Sedangkan jika orang tua menyuruh kepada kekafiran atau kesyirikan, maka tidak boleh taat kepada keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassaynal insana bil walidayhi ihsanan, hamaltahu ummuhu kurhan, wa
ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاها وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني minal muslimin. Ulaika alladzina tataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun dia berdoa, "Ya Robku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga, itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Wa wassaynal insanu biwalidayhi husnan wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bih ilmun fala tuti'huma. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau patuhi keduanya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Sedangkan tentang anak yang durhaka kepada orang tuanya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'iddani." Ulang. "Walladzi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghisanillah wailaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin." Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur? Padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu." Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang yang dahulu. Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab yang bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 17 sampai 18. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk menafkahi orang tua. Setiap anak wajib menafkahi orang tuanya jika orang tuanya tidak mampu. Menafkahi orang tua wajib didahulukan atas anak, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua,
kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang wajibnya berbakti kepada orang tua dan bersyukur kepada keduanya, serta disebutkan juga tentang larangan mengikuti kedua orang tua apabila keduanya mengajak kepada kesyirikan.